Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Juventus catat rekor unik usai kalahkan Ferencvaros di Liga Champions. Kalahkan Ferencvaros di ajang Liga Champions dini hari tadi 25 November 2020. Juventus berhasil mencatatkan rekor unik. Catatan rekor unik milik Juventus tersebut adalah mereka bermain tanpa bek ataupun penjaga gawang berdarah Italia untuk kali pertama sepanjang sejarah klub berdiri. Laporan dari Football Italia menyebutkan jika Juventus bermain tanpa bek maupun penjaga gawang yang berdarah Italia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub berdiri 123 tahun yang lalu. Juventus diketahui memainkan Cuadrado, Danilo, Mathis De Ligt, dan Alexandro di lini belakang. Mereka menyusul Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini yang masih dibekap cedera. Sementara di bawah Mister Andrea Pirlo mempercayakan Wojciech Szczesny yang memang merupakan penjaga gawang utama Juventus. Selama 123 tahun dan 4.371 pertandingan sepanjang sejarah Juventus, mereka setidaknya memiliki 1 bek maupun penjaga gawang berdarah Italia di starting 11. Pertandingan kontra Ferencvaros sendiri berjalan dengan dramatis. Juventus nyaris hanya meraih hasil imbang kalau bermain di kandang sendiri. Syukurnya gol Alvaro Morata di menit ke-92 berhasil membuat Juventus terhindar dari rasa malu dan kekecewaan. Gol tersebut memastikan raihan 3 poin penting untuk Nyonya Tua. Kemenangan itu sendiri membuat mereka menjadi salah satu klub yang telah memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions pada musim 2020-2021. Gol injury time Morata buat Juve susul Barcelona ke babak gugur. Alvaro Morata mengaku bahwa dirinya beruntung mencetak gol penentu kemenangan atas Ferencvaros. Sebab ada peluang lain yang lebih baik, Morata justru gagal mencetak gol. Juventus menang dengan skor 2-1 saat berjumpa Ferencvaros pada matchday keempat Liga Champions pada Rabu 25 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini digelar di Allianz Stadium markas Juventus. Juventus tampil dominan atas tim tamu. Namun Juventus justru ketinggalan lebih dulu dari gol Mirto Uzuni. Juventus kemudian menyamakan skor dari aksi Ronaldo pada menit ke-35. Juventus memastikan kemenangan lewat gol Alvaro Morata pada menit ke-90 plus 2. Juventus mengamankan 3 poin, sekaligus mengamankan tempat di babak 16 besar Liga Champions. Juventus sudah meraih 9 poin di grup G. Andrea Pirlo memainkan Alvaro Morata pada menit ke-62 untuk menggantikan Paulo Dybala. Morata mampu mengubah jalannya laga. Duetnya dengan Ronaldo berjalan dengan apik dan membahayakan lini belakang lawan. Saya punya peluang lain hari ini yang bagus. Saya beruntung dengan gol itu, tapi tidak beruntung pada peluang lain. Jadi semuanya impas, ucap Alvaro Morata dikutip dari Football Italia. Pada proses golnya, Morata mendapatkan umpan crossing dari Juan Cuadrado. Sundulan Morata sebenarnya mengarah ke kiper Ferencvaros, tetapi gerakannya justru membuat bola masuk ke dalam gawang. Ini adalah pertandingan yang rumit. Kami tahu semua di Liga Champions sulit. Kemenangan adalah yang terpenting, sebab problem di Liga Champions adalah jeda yang pendek. Jadi selalu ada resiko Anda akan tersingkir, sambung ex-pemain Real Madrid. Alvaro Morata belakangan tampil bagus bersama Juventus dengan timnas Spanyol. Morata mengaku bahwa dirinya kini adalah pemain yang berbeda dari segi kedewasaan dan cara melihat permainan. Kemenangan atas Ferencvaros membuat Juventus kini mengantongi 9 poin dan lolos ke babak 16 besar bersama Barcelona yang unggul 3 poin di atas mereka.
Demikian catatan laman resmi UEFA. Juventus selanjutnya akan menjamu Dynamo Kiev dalam pertandingan kelima pada tanggal 3 Desember 2020 pekan depan, ketika Ferencvaros menyambut kedatangan Barcelona di kandangnya. Bahwa Juventus menang, Ronaldo samai rekor Messi di Liga Champions. Satu gol yang dijebloskan oleh Ronaldo ke gawang Ferencvaros mampu membuat ia menyamai rekor Lionel Messi usai membawa Juventus menang di Liga Champions. Melansir dari laman Gol Internasional, kemenangan tersebut membuat bintang asal Portugal itu sukses mengantongi 70 gol di laga kandang Liga Champions. Ia juga menyamai catatan impresif milik Lionel Messi. Gol tersebut dijebloskan oleh Ronaldo 16 menit setelah skuad asuhan Andrea Pirlo sempat tertinggal usai Mirta Uzuni mencetak gol pada menit ke-19. Ronaldo sendiri telah mencetak 131 gol selama menjalani 172 pertandingan Liga Champions dan sukses meraih 5 trofi juara. Selain itu, ia juga baru saja merayakan 100 golnya dalam laga internasional. Sedangkan dalam Liga Domestik, bintang Juventus itu mengantongi 8 gol dari 5 laga yang dilakoninya di awal musim Serie A Italia 2020-2021. Penampilan impresif serta sederet catatan rekor yang ditorehkan oleh Ronaldo membuat Andrea Pirlo selaku pelatih Bianconeri tidak sungkan memberikan pujian kepada pemain andalannya tersebut dan mengaku tidak memberikan perlakuan khusus kepada Ronaldo. Cristiano Ronaldo ialah pemain hebat dan menjadi panutan bagi semua orang. Saya tidak memberikan perlakuan khusus dan memperlakukannya sama seperti pemain yang lain, kata Andrea Pirlo. Apa kekurangan Juventus saat melawan Ferencvaros? Juventus menuai kemenangan atas Ferencvaros dalam liga lanjutan fase grup Liga Champions pada Rabu 25 November 2020. Tetapi ada banyak catatan penting yang harus dibenahi oleh klub raksasa Italia tersebut. Terlepas dari itu, kemenangan ini tidak hanya berarti 3 poin untuk Juventus. Mereka juga berhasil memastikan satu tempat di babak 16 besar. Karena secara hitung-hitungan sudah tidak bisa terkejar lagi oleh Ferencvaros dan Dynamo Kiev. Juventus sebenarnya tampil dominan. Mereka bahkan sampai meraih penguasaan bola 67%. Berbanding 33% dan hanya membiarkan 2 tembakan tepat sasaran ke gawang. Lantas apa sih kurangnya juara bertahan Serie A tersebut? Matthijs de Ligt selaku bek Juventus coba menjelaskan apa yang kurang. Memang ada beberapa faktor yang membuat tim asuhan Andrea Pirlo tersebut gagal menang besar. Seperti kesulitan dalam menciptakan peluang dan permainan operan yang lambat. Pertandingan ini sangatlah rumit karena Ferencvaros tampil dengan sangat baik, bermain dengan sangat rapat dan sulit untuk menemukan pemain di antara lini, ujar de Ligt kepada Sky Sport Italia. Yang terpenting adalah meningkatkan kecepatan edaran bola, bermain dengan keyakinan lebih, dan kami tidak mampu menciptakan peluang. Lanjutnya, de Ligt mengaku bertanggung jawab atas gol yang bersarang di gawang Wojciech Szczesny. Namun dia tidak menyoroti hal tersebut sebagai masalah, melainkan kecepatan pengedaran bola seperti yang telah disinggung sebelumnya. Saya membuat kesalahan dalam gol mereka, tapi kami punya kualitas teknis yang besar di tim. Jadi saat mereka tidak mampu menggerakkan bola dengan cepat dan memainkan secara pendek, itu akan memudahkan lawan, pungkasnya. Hal serupa juga ditegaskan oleh Andrea Pirlo selaku pelatih dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia pun nampak kecewa karena para pemainnya tidak menggerakkan bola secepat yang diharapkan. Kami tidak mencoba menggerakkan bola maju dan mundur lebih cepat untuk melebarkan pertahanan lawan. Kami terlalu lamban dalam menggerakkan bola, yang dimana membuat mereka jadi lebih mudah untuk bertahan, ujarnya. Pirlo meminta Paulo Dybala berlatih lebih intensif.
Andrea Pirlo mulai mengkritik performa minor Paulo Dybala. Walau masih memberi waktu, Pirlo pun meminta pemain asal Argentina tersebut berlatih dengan lebih intensif. Awal musim 2020-2021 berjalan sangat sulit bagi Paulo Dybala. Sebab pemain yang 27 tahun tersebut sempat mengalami cedera dan harus beristirahat yang cukup lama karena terpapar COVID-19. Ia banyak melewatkan sesi pramusim. Sejauh ini Paulo Dybala baru mencetak 1 gol dari 8 laga yang sudah dimainkan. Dybala pun tidak selalu menjadi pilihan utama di lini depan Juventus. Saat Juventus melawan Ferencvaros di match keempat Liga Champions, Dybala dimainkan sejak menit awal. Namun dia ditarik keluar pada menit ke-62. Andrea Pirlo pun menggantikan Paulo Dybala dengan Alvaro Morata yang kemudian mencetak gol penentu kemenangan Juventus. Sedangkan Paulo Dybala nampak kesulitan mendapatkan peluang sepanjang laga berjalan. Paulo Dybala tidak melakukannya dengan baik, kata Andrea Pirlo dikutip dari Football Italia. Tapi seperti yang saya katakan, dia cedera dan harus minum antibiotik selama berminggu-minggu. Jadi wajar jika dia membutuhkan waktu untuk kembali ke bentuk semula, sambung Pirlo. Andrea Pirlo tidak akan terus berada di belakang Paulo Dybala. Pemain dengan julukan La Joya itu juga harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan performa terbaiknya dan membuktikan dia layak menjadi pilihan utama.